Hai borbor yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel yang jarang upload ini. Sekali upload, ngangenin pastinya. Oke, kali ini kita akan coba nge-review mantan flagship dari Samsung, yaitu S10 Plus. Dirilis pertama kali pada bulan Februari 2019. RAM-nya 8GB, memori penyimpanan ada 128, 512, dan tertinggi bisa sampai 1TB dengan RAM 12GB. Dan variasi warnanya cukup banyak. Saat masuk ke Indonesia pertama kali harga untuk varian terendah 128GB dibanderol 14 juta rupiah dan varian tertinggi 1TB 24 juta rupiah. Pada tahun 2021 ini untuk harga secondnya sudah terjangkau. Untuk varian 128GB ada di kisaran harga 5 juta sampai dengan 5,5 juta rupiah. Apakah masih layak untuk dibeli dan digunakan di tahun ini? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Layarnya berukuran 6,4 inch, beratnya 175 gram, termasuk ringan. Kalau digenggam, feel-nya itu kelihatan mewah. Layar depan pakai Corning Gorilla Glass A6 dan belakangnya pakai Gorilla Glass 5, jadi nggak gampang lecet. Tampilannya dari belakang keren sih kalau menurut saya, warna putihnya seperti mutiara di pantai, dan posisi kameranya yang horizontal. Kalau dari depan tampilan layarnya ini melengkung di kanan dan di kirinya. Terus ukuran bezelnya ini cukup tipis juga, punya rating IP68 yaitu tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ada fitur NFC berguna untuk buat cek saldo dan top up kartu e-money. Ada fitur wireless charging juga. Dan di Samsung S10 Plus ini bukan hanya bisa menerima daya saja, tapi juga bisa berbagi daya. HP ini pakai panel layar Dynamic AMOLED, resolusi layarnya 1440 x 3040 pixel, dengan kerapatan pixel mencapai 522 ppi. Warna yang dihasilkan itu cukup manjain mata, nggak cepat buat lelah. Kecerahan layar mencapai 793 nits. Kalau dipakai di outdoor terkena cahaya sinar matahari itu masih terlihat jelas banget. Untuk fitur keamanannya ada in-display ultrasonic fingerprint dan face unlock. Untuk kecepatan fingerprintnya ini cukup cepat dan akurat. Kamera belakangnya ada 3 yaitu kamera wide 12 megapiksel, kamera ultra wide 16 megapiksel, dan kamera telefoto 12 megapiksel sampai 2 kali optical zoom dan bisa sampai 10 kali digital zoom. Bisa rekam video sampai 4K 60 fps. Ada mode Pro-nya juga dan banyak fitur-fitur seperti kamera Pro, video Pro, dan lain sebagainya. Kamera depannya ada 2, kamera utama beresolusi 10 megapiksel dan 8 megapiksel untuk depth sensornya. Skor DxOMark untuk kameranya ada di angka 113. Unit yang saya review ini pakai chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Operasi sistemnya menggunakan Android 9 dan bisa di-upgrade sampai Android 11 pada saat video ini dibuat. Dan kabarnya seri flagship dari Samsung akan dapat pembaruan OS sampai 3 kali. Itu artinya kemungkinan Samsung S10 Plus ini bisa di-upgrade sampai Android 12 nanti. Hasil skor Antutu versi 9-nya bisa dapat di angka 492 ribuan. Baterainya berukuran 4100 mAh, mendukung pengisian daya cepat 15 watt. Untuk nonton YouTube menggunakan 10% baterai bisa bertahan selama 50 menit. Jadi nonton YouTube dari baterai full sampai lowbat jika dirata-ratakan bisa bertahan sekitar kurang lebih 8,3 jam secara full time. Menurut saya itu sangat irit sekali baterainya. Tapi perlu diingat HP yang saya review ini, unit second dengan baterai health-nya sekitar 80% kalau dites pakai Antutu. Bisa jadi lebih tahan atau lebih kurang tergantung kesehatan unit yang kamu punya. Untuk speakernya sendiri ada dual stereo speaker di atas dan di bawah. Berikut hasil suara dari speakernya. Gimana hasil suaranya menurut kalian? Bagus atau tidak? Menurut saya suara speakernya standar lah ya, nggak terlalu kencang juga. Dan skor DxOMark-nya itu ada di angka 65.
Lalu gimana performanya jika dibuat untuk main game? Di sini kita akan mencoba tes mainkan beberapa game yang berat, diantaranya Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Game pertama yang kita coba adalah game yang sangat berat yang banyak menghabiskan storage penyimpanan, yaitu Genshin Impact. Setelan grafiknya bisa dapat di settingan tertinggi 60 fps. Main selama 30 menit baterainya berkurang 15%. Frame dropnya cukup terasa, jadi mainnya itu sering patah-patah gitu. Mending diturunin lagi grafiknya biar mainnya bisa lancar. Suhu HP-nya masih normal, nggak terlalu panas, 40-41 derajat Celcius. Terus lanjut ke tes game yang kedua, yaitu PUBG Mobile, di mana settingan grafiknya bisa dapat rata kanan sampai di Ultra HD. Di sini saya akan coba main di settingan grafik smooth ekstrim saja. Hampir tidak ada frame drop yang signifikan selama main PUBG. Dengan ukuran layar 6,4 inch, jarak pandangnya jadi lumayan luas. Main selama 30 menit baterainya berkurang 15%, dengan suhu panas di antara 41 derajat Celcius. Tidak terlalu panas kalau menurut saya. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu Mobile Legends, di mana settingan grafik yang didapat bisa sampai ke Ultra. Main selama 30 menit di settingan tertinggi baterainya berkurang 12%. Tampilannya terasa smooth dan hampir tidak ada frame drop selama bermain. Dan suhu yang didapat ada di 38-39 derajat Celcius. "4K di 60 fps hasilnya lebih detail lagi, tapi goncangannya terasa banget. Kamera depan dengan resolusi HD 60 fps hasilnya nggak stabil, goncangannya terasa banget. Gimana hasilnya menurut kalian? Apakah masih worth it untuk digunakan atau dibeli di tahun 2021 ini? Dengan harga second yang sama dengan iPhone XR, apa nggak sekalian ambil HP ini aja? Atau bisa cobain iPhone XS Max yang harganya mulai terjangkau? Nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau videonya sudah ada. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat.